Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Munthalib di podcast PCNU Kota Malang. Kali ini saya akan mengupas dan akan mengulik terkait dengan rencana kebijakan besar dari pemerintah di era Prabowo Subianto akan menerapkan kebijakan berupa libur sekolah selama bulan Ramadan. Pro dan kontra tentu sedang rame-ramenya hari ini, ada yang setuju dan tentu juga ada yang menolak karena berbagai hal. Saya tidak tahu apakah ini yang melatar belakangi persoalan apa, kita tidak tahu. Nah, untuk mengupas lebih detail terkait dengan rencana kebijakan pemerintah ini, saya juga sudah mengundang Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif PCNU Kota Malang, Dr. Haji Nur Ali, Profesor Dr. Nur Ali MPD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Semangat, Prof. Ini dengan isu-isu rencana libur sekolah selama Ramadan. Prof, jenengan menilai atau punya pendapat seperti apa sih sebenarnya? Ini bagus atau tidak? Dan kemudian apa sih sebenarnya keuntungan dan kerugian kalau ini diterapkan? Oke. Ada dua sisi yang perlu kita lihat dari sisi sejarah. Oke. Libur sekolah di bulan Ramadan itu pernah dilakukan di zamannya Pak Harto. Oh, ini bukan hal baru. Iya. Kemudian juga dilakukan di saat pemerintahan Abdurrahman Wahid. Waktu itu Menteri Agamanya Pak Yai Profesor Dr. Tok Hasan. Dan sekarang ini masih dalam isu atau dirancang di pemerintahan Prabowo ini. Ada beberapa hal yang penting untuk dikaji dan dibahas dalam rencana ini. Bahwa Ramadan adalah bulan keagamaan, bulan kemanusiaan, dan bulan ekonomi kerakyatan. Kemudian juga ada menyebut bulan pendidikan karakter. Nah, yang pertama bulan keagamaan ini yang sudah biasa berjalan selama ini. Bersamaan dengan bulan keagamaan di situ ada bulan pelestarian tradisi atau local wisdom. Karena itu di bulan Ramadan apapun tradisi itu muncul dan tidak ada yang berani untuk menghindar, menolak atau melarang. Ini yang hanya dilarang hanya karena aspek keamanan, yakni mercon. Tapi itu kembang api juga iya, kemudian penyiaran ngaji-ngaji di sampai malam juga nikmat sekali. Itu. Yang kedua bulan kemanusiaan. Ramadan ini betul-betul bulan di mana orang-orang yang kesehariannya itu sibuk urusan duniawi, ada waktu-waktu ketemu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Yang biasa gak makan bareng bisa makan bareng, sahur bersama, buka bersama. Jadi Ramadan ini sekaligus membangun jiwa manusiawi orang itu, bahwa satu sama yang lain itu harus berkomunikasi, terutama dari orang tua ke anak, istri, dan yang lain. Yang ketiga ini bulan ekonomi kerakyatan. Tentunya bulan Ramadan ini masyarakat mulai dari yang atas sampai yang bawah, terutama dari masyarakat bawah itu Ramadan itu betul-betul berkah. Jual apa saja itu laku ya? Iya. Pokoknya jam 5 sore itu di jalan-jalan itu kan mesti ada takjil ini, itu. Sisi yang lain di masjid-masjid juga ada takjil macam-macam itu. Sehingga perekonomian juga akan menjadi hidup.
warung-warung menjadi hidup. Ekonomi terutama orang yang punya keahlian di bidang catering juga akan hidup semuanya hidup. Dan itu yang menjadikan bahwa Ramadan termasuk juga bulan ekonomi kerakyatan. Itu. Lalu kemudian kenapa juga ekonomi kerakyatan? Di situ yang kaya memodali yang miskin. Yang miskin disantuni oleh mereka yang kaya. Sehingga itu berdampak kepada ekonomi masyarakat menjadi hidup. Nah, kemudian Ramadan juga termasuk bulan pendidikan karakter. Kenapa kok pendidikan karakter di bulan Ramadan? Ramadan itu membangun ada konsep, ada aplikasi, ada dampak. Bahkan lebih rigid lagi itu Ramadan itu ada 4 hal yang berjalan secara bersamaan. Di Ramadan itu ada seseorang itu memperoleh bagaimana konsep-konsep keagamaan. Ada pengajian di mana-mana. Juga ada tahu manfaat faedah daripada beribadah. Ada 10 hari pertama, 10 hari kedua dan yang lain. Termasuk juga ada Lailatul Qadar dan yang lain. Itu faedah. Juga di situ juga seseorang mempelajari tentang bagaimana cara beribadah. Termasuk juga cara zakat mal ini. Dan juga memahami dampak, sehingga ketika bulan Ramadan itu, zakat ini bulan sekian sampai sekian, puasa di awal ini, di akhir dengan ini. Jika tidak mengikuti prosedur itu, maka puasa juga batal. Sampai kepada semua dosa-dosa bisa terhapus. Ini kemudian bulan di Ramadan ada bulan pendidikan karakter, yang di dalam ada 4 unsur. Ada konsep, ada manfaat faedah, ada implementasi, dan ada implikasi dampak yang ditimbulkan dari sebuah ibadah. Jika melakukan sesuatu akan memperoleh apa, dan jika tidak melakukan sesuatu dia akan mendapatkan apa. Ini yang ini. Nah, karena itu jika Ramadan ini betul-betul diluhurkan sekolah, saya kira semua pihak akan memperoleh kebaikan. Orang tua yang biasa nggak ketemu dengan anaknya bisa ketemu, bisa sahur, bahkan jam kerja saja juga dikurangi, diadaptasikan, itu kan. Karena itu, ini yang saya sebut bahwa Ramadan termasuk bulan kemanusiaan, membangun jiwa manusia yang seutuhnya, sehingga ada Idul Fitri. Secara prinsip Profesor Nurali sepakat. Sangat setuju. Ada sebagian orang tua yang dialog dengan anaknya dengan rencana libur Ramadan, selama Ramadan itu orang tua itu merasa beratan. Nanti kalau Ramadan tidak sekolah, puasanya tambah berat, katanya begitu. Karena kalau di sekolah kan keselimur kalau istilah itu. Itu gimana? Ramadan juga bulan keagamaan. Maka dengan Ramadan itu maka guru-guru agama apapun, terutama guru Islam, dia akan membuat program-program yang bisa menggerakkan itu. Yang non-muslim pun juga bisa membuat program-program pendalaman materi, bisa bahasa Inggris, bisa matematika dan yang lainnya. Artinya tetap ada kurikulum lah ya untuk selama di rumah, tidak total libur. Gitu. Sehingga dengan Ramadan libur itu maka kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan secara fleksibel. Ini terukur. Ya, sebenarnya yang diketahui Prof. Nurali latar belakang dari diliburkannya itu apa sih sebenarnya? Yang paling mendasar libur Ramadan itu adalah pendidikan karakter seutuhnya. Karakter itu tadi. Iya. Karena di bulan puasa itu hati-hati jangan sampai bohong. Kalau bohong puasanya batal. Hati-hati jangan sampai makan sembarangan, itu mengganggu orang. Bahkan non-muslim pun juga menghormati suasana Ramadan. Makan tidak boleh di jalan, warung tidak boleh terbuka secara terbuka. Ini pendidikan karakter yang sesungguhnya, ada penghargaan kepada orang lain.
saling menghargai, saling menghormati dengan seutuh-utuhnya dan Dari seikhlasnya. sudut agama non muslim itu kira-kira Prof. Nurali sudah memotret kira-kira sepakat atau tidak dengan ini? Ini kan bisa jadi dia ngomong itu kan urusannya orang Islam ya, saya kan misalnya itu gimana? Nah, ada Ramadan adalah bulan local wisdom saling menghargai dan itu ada sejak dulu. Nah, NU ini termasuk salah satu organisasi ini yang senantiasa bertindak, berpikir atas dasar saling menghargai, menghormati. Orang menyebut adalah moderasi agama. Karena itulah kalau bulan Ramadan itu non muslim pun juga sangat dekat dengan NU, dengan Ma'arif. Nah, LP Ma'arif ini kalau Ramadan ini libur itu sangat diuntungkan. Karena pendidikan karakter yang ada di Ma'arif itu betul-betul bisa maksimal antara teori dan praktek. Itu. Jadi sekolah bukan berhenti libur, tapi semua kegiatan itu dijalankan secara fleksibel. Tidak harus untuk jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian itu, tapi berjalan secara fleksibel dan itulah joyful learning jalan, meaningful learning jalan. Dan kalau Ramadan itu betul-betul liburkan, ini salah satu bentuk implikasi dari program Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni deep learning. Itu. Jadi pas nih kalau misalnya libur. Iya. Ya. Kalau dari sisi negatif, kurangnya kira-kira apa? Ya, libur sekolah selama bulan Ramadan itu apa sih selama ini pengalaman sebelumnya? Membangun sikap dan mental masyarakat yang selama ini itu terlalu ngejar urusan duniawi. Seolah-olah dengan tidak kerja itu dia akan miskin. Padahal manusia itu juga butuh istirahat. Sumu tasihu. Coba kalau di bulan puasa itu ada puasa, maka kita menjadi sehat. Jadi orang ada dalam 12 bulan ada 1 bulan di mana perut juga harus pikiran juga harus refreshing, tidak boleh bohong, tidak boleh ini. Jadi Ramadan termasuk kan karakter yang saya ingin gini. Jadi tentu kebijakan ini kalau diterapkan tentu ada kelemahan ya, tentu ada kelemahan. Prof. Nurali melihatnya kelemahannya dari sisi mana? Misalnya libur sekolah tahun Ramadan itu apa ya sebenarnya kelemahannya, kok tahun sebelumnya kok juga tidak diterapkan gitu maksudnya apa kira? Kalau dari sisi kelemahan ya pasti ada kelemahan, tapi kelemahan bagi siapa? Itu kan. Dari sisi murid. Nah, kalau dari sisi murid sebenarnya diuntungkan. Diuntungkan. Karena mereka dengan Ramadan itu belajarnya itu bisa fleksibel. Sama yang lain bisa akrab, tidak dikejar-kejar dengan jam. Jam ini masuk, jam ini keluar, jam istirahat. Bahkan sekolah itu boleh membebaskan siswanya untuk mondok Ramadan. Sehingga anak-anak yang selama ini tidak pernah kenal pendidikan karakter di pesantren dan yang lain itu bisa mondok bulanan. Masa kecil satu namanya mondok posoan selama 15 hari atau 20 hari dan itu nikmat sekali. Ya, ini sebagai ketua Ma'arif, program menyambut libur sekolah selama Ramadan apa Pak? Ma'arif apa yang digerakkan ini? Kita sedang mendesain kalau ini betul-betul akan diliburkan, itu Ma'arif sangat diuntungkan karena dengan Ramadan itu pendidikan karakter yang selama ini dijalankan di LP Ma'arif itu betul-betul bisa dimaksimalkan. Gitu. Yang kedua, pendidikan keagamaan juga bisa dimaksimalkan. Misalkan kajian kitab kuning, telaah. Jadi nanti justru banyak ini ya kajian kayak di pondok pesantren gitu, di sekolah-sekolah umum semua gitu. Jadi kalau Ma'arif sangat diuntungkan, Muhammadiyah juga sangat diuntungkan. Kalau Ma'arif sudah kita desainkan bahwa nanti anak itu akan dikembangkan pendidikan karakternya
dikembangkan talentanya itu. Karena kurikulumnya yang didesain di bulan Ramadan tidak seketat yang ada, tapi kurikulum cukup fleksibel. Ya. Prof, ini Ma'arif ini kan sekolahan di bawah Ma'arif kan banyak sekali. Iya. Bagaimana Prof untuk banyak tapi jauh lebih berkualitas lagi, itu bagaimana Prof? Dengan untuk membuat program. Oke. Ma'arif ini lembaga pendidikan yang didesain tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tapi juga peningkatan kualitas karakter. Itu. Ini yang ada di Ma'arif itu. Karena itu kalau alumni Ma'arif 99% dijamin bahwa anaknya kalau pinter nanti itu punya kesopanan, punya kepribadian yang baik dan masih ingat kepada leluhurnya, orang tua dan yang lain. Tapi kalau pendidikan yang hanya mengedepankan akademik, fakta menunjukkan setelah pinter lupa orang tuanya, hanya ngejar-ngejar materi, kemudian orang tuanya terlupakan. Itu kekuatan Ma'arif di situ. Oke. Karena itu kalau ingin putra putrinya nanti ketika sukses dan jaya itu tetap berkepribadian saya menghormati orang tua, menghormati saudara-saudara dan saling terpostol yang lain sekolahkan di Ma'arif. Oke. Prof, ini tidak semua orang tahu Ma'arif itu membawai sekolah apa sih sebenarnya? Oke. Di Ma'arif itu ada Madrasah Ibtidaiyah. Oke, setara SD ya? Setara SD. Orang bilang madrasah adalah sekolah plus. Oke. Jadi anak MI di Ma'arif itu jika mempelajari mata pelajarannya SD itu punya kompetensi untuk memahaminya. Tapi kalau sekolah di SD kok ingin mempelajari kurikulumnya di madrasah agak berat. Makanya kemudian di Ma'arif juga di samping ada madrasah juga ada sekolah. Karena materinya lebih banyak. Iya. Oke. Itu. Karena ada tambahan, makanya sekolah plus itu ya madrasah. Tambahan materi-materi itu ya. Iya. Kemudian kalau ingin sekolah plus ya silakan di Ma'arif ada SD Ma'arif, SMP Ma'arif, SMA Ma'arif, SMK Ma'arif. Oke. Berarti Ma'arif tidak membawai perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi itu di bawah naungan perguru, persatuan perguruan tinggi apa namanya itu perguruan tinggi NU. Ya. Oke. Yang paling menarik di NU Ma'arif ini adalah bahwa alumninya itu memiliki kemampuan di bidang umum, kemudian juga memiliki kemampuan di bidang agama dan akhlak al-karimah. Akhlaknya bagus. Sehingga kalau diajak bicara tentang masalah integrasi agama dan sains, Ma'arif mumpuni. Bagaimana Ma'arif meyakinkan masyarakat umum yang itu bukan orang NU tapi orang umum lah itu meyakinkan bahwa Ma'arif itu seperti yang disampaikan Prof Nural itu, gimana cara meyakinkan orang? Kalau ingin meyakinkan masyarakat, kita nggak bisa memaksakan masyarakat, tapi masyarakat melihat alumni lembaga pendidikan Ma'arif jadi apa ya. Dan alumni pendidikan silakan lihat alumninya gitu aja ya. Yang pertama, lembaga pendidikan Ma'arif itu biayanya murah tapi kualitasnya bagus. Setidaknya kualitas agama dan akhlak. Sekolah umum itu atau non Ma'arif itu jujur saja itu biayanya itu mahal, umumnya memang bagus tapi agamanya masih dipertanyakan. Oke. Karena itu kalau ingin alumninya putra-putrinya bagus, silakan sekolah di bawah naungan LB Ma'arif. Baik, Prof, sukses Ma'arif dan sekolah-sekolahnya semakin maju, semakin unggul, Prof. Dan terjangkau oleh masyarakat tentunya. Ya. Baik, para sahabat, warga khususnya masyarakat
Malang dan sekitarnya dan seluruh Indonesia tentunya. Kita tentu berharap lembaga-lembaga sekolah di bawah Ma'arif semakin mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat, karena tadi disebut Ma'arif, sekolah Ma'arif itu sama dengan sekolah plus umum dapat, religiusnya juga dapat, sehingga dapat dua-duanya. Terima kasih, semoga ini perbincangan ini bermanfaat, khususnya menyambut hari ulang tahun ke-102 Nahdlatul Ulama. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan Oh, ya. ada kebijakan pemerintah deep learning sangat sesuai dengan tradisi di dalam kegiatan pendidikan Al Ma'arif. Karena itu senang sekali Al Ma'arif dengan kebijakan Menteri baru ini. Baik, sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.